Julian ini memang dari bunganya aja sudah sangat menjanjikan untuk ukurannya ya. Berinya setelah dari bunga menjadi beri itu udah kelihatan. Ini seperti ini, dia rompolannya juga oke ya. Nah ini yang kemarin lebih dulu. Julian memang bagus lah untuk tanpa ada perawatan khusus, dia berinya sudah bisa langsung lumayan ukurannya ya, besar gitu. Beda dengan karakter yang memang berinya kecil seperti Peles ini ya. Walaupun dia umurnya lebih lama dari Julian, ukuran berinya malah lebih besar dari Julian ya. Bedanya hampir 20 hari ini dengan Julian. Tapi enaknya Peles ini mudah sebenarnya berbuah ya. Cuma kadang-kadang jebol juga, kosong akhirnya kita mengikuti kemana maunya pohon melanjutkan buahnya. Seperti ini ya, sudah mulai tidak beraturan ya, tidak masalah ya. Sudah pembungaannya mulai aneh nih, sudah di ujung-ujung malah. Tidak masalah selama ini untuk hanya bersifat untuk hobi ya, santai saja. Muskat ini dulu saya tak pernah punya sain muskat karena ragu mudah berbuah, jadi di atas sain muskat itu saya grafting lagi, saya tambahin Angelica gitu ya di atasnya. Ternyata setelah Angelicanya berbuah terserang jamur, nggak kuat lah Angelica itu. Akhirnya saya potong aja, saya kembalikan ke graftingan yang pertama. Jadi sekarang sudah balik lagi ke sain muskat. Kenapa saya pilih sain muskat lagi? Karena di pohon yang satu sudah pernah saya buahkan, tapi dengan sistem para. Nah, kali ini saya mau coba yang sain muskat dengan sistem teralis ya. Ini bisa dilihat ya, saya lagi pembentukan cabang sekundernya ya. Ini tumbuh dari tunas bat kemarin, pecah. Ada banyak sebenarnya yang pecah batnya. Saya pilih. Ini satu ke kiri, satu ke kanan rencana. Nah, mudah-mudahan bisa rata. Ya ini agak susahnya waktu kita membentuk cabang tersier itu kadang-kadang bolong-bolong ya. Tapi sekarang ada teknik baru atau ada cara baru membuat dia rata ya. Nanti saya praktikkan sekalian sambil saya coba di sini. Yaitu ya, kalau nganggur itu kalau ada sesuatu atau informasi yang baru atau dapat ilmu baru itu kita semangat lagi. Yang kemarin udah hilang semangat karena terkena jamur, kalau dapat info baru, oh begini ya, begitulah. Skala 5 memang kita masih sama-sama belajar ya. Lain halnya kalau yang mungkin orang yang sudah kelas perkebunan, pertanian ya, mereka sudah teori dulu sebelum bertanam, mungkin ya, belajar dulu karena modalnya besar. Kalau ada sesuatu bisa ruginya besar ya. Kalau kita yang skala rumah ini sambil belajar ya, langsung eksekusi sambil belajar, sambil jalan. Dan biasanya kalau yang begitu, anggur ini lucu ya. Kita tidak ada basic untuk pertanian kadang-kadang. Seperti saya misalnya, basic pertanian saya itu ya tidak ada, sangat rendah lah, karena tidak sekolah di bidang itu ya. Tiba-tiba bertanam, yang dulunya hanya menanam bunga mungkin ya, menanam buah, ternyata banyak teori yang
kita dapat di berbagai sumber ya. Praktek kadang berhasil, wah itu kalau berhasil mantap itu. Kita bisa bangun pagi-pagi ya. Kita bisa bangun pagi-pagi, subuh itu sudah keliling di sambil memantau anggur gitu ya, tumbuh nggak, apalagi kalau nunggu bat pecah ya, ada bunganya nggak. Wah itu dah serunya kita kalau anggur ya. Ini nanti rencana mau double cordon ya, kiri kanan. Coba saya buat yang agak panjang nih, sekunder ya, ke 1,5 kiri 1,5 kanan ya, atau 2 meter kiri 2 meter kanan mungkin. Tapi mungkin harus sabar, ini nanti saya tidak akan buru-buru membuahkannya. Nanti saya coba menyehatkan dulu batang tersiernya ya. Ya untuk pruning ya, pruning dan potes pucuk untuk membuahkan anggur ya. Pruning atau biasa juga kita ikuti dengan pondasi pruning. Pondasi pruning itu untuk pembentukan cabang tersier baru atau cabang pembuahan. Kalau potes pucuk ya memangkasnya dengan menyisakan beberapa ruas bat ya, atau bisa panjangnya itu bisa 1 meter untuk tersiernya itu. Sebenarnya metode pembuahannya itu kalau anggur sih tidak ada yang terlalu saklek ya. Jadi pembuahan anggur itu tidak mesti harus di pruning, tidak mesti harus potes pucuk. Tapi yang pasti kita tahu jenis yang akan dibuahkan. Jadi karena beda-beda anggur, kalau menurut pengalaman saya beda-beda cara mudah ya untuk membuahkannya. Dasarnya, tapi kalau dia pohon sehat bisa saja mudah berbuah. Tapi pohon sehat varian tertentu belum tentu mudah berbuah kalau dengan menggunakan sistem yang salah ya. Misalnya kita pangkas pruning pendek di hotspur, atau bisa dikatakan pondasi pruning mungkin ya. Untuk varian-varian tertentu jangankan mengharapkan buah, malah beresiko ya. Kalau umurnya atau persiapannya kurang, malah tewas pohonnya. Ada lagi yang potes pucuk ya. Walaupun orang bilang wah ini mudah kalau di potes pucuk, belum tentu. Kalau yang untuk varian-varian tertentu mungkin potes pucuk bisa berbuah, tapi buahnya bisa dikatakan sekelas bunga PHP ya, bukan bunga yang besar bagus gitu ya. Jadi sama saja mau menggunakan yang pakai pruning maupun potes pucuk ya, karena kita tujuannya kan membuahkan anggur di skala hobi atau skala rumah. Kalau di skala perkebunan lain halnya ya, harus pembuahannya harus serempak karena butuh tenaga dan waktunya tidak boleh beda-beda ya, nanti pas pangkas maupun pas panen. Kalau skala perkebunan kan dia harus pangkas serempak untuk mengurangi kos pekerja atau tenaga. Panen pun dan perawatan harus serempak. Tidak bisa ini ada yang satu baris dipangkas, satu baris ya mungkin tidak efektif. Nah, kalau kita rumah kan lebih fleksibel ya, mau mencoba di kapan saja dibuahkan bisa. Mau mengikuti pohon atau pohon yang mengikuti kita, maksudnya gini, kalau kita paksa dia harus di short untuk membuahkan supaya rapi, ya belum tentu nanti sesuai harapan ya. Ada yang tipikal yang harus dibuahkan di panjang sekali baru bisa berbuah, terpaksa ngikuti pohonnya. Ya itu, nah itu ya, terserah kita ya. Apakah kita merasa nyaman dengan mode pembuahan yang anggap saja kurang rapi tapi ada buahnya,
rapi tapi tidak berbuah, ya tinggal pilih sendiri lah. Makanya kita ini ya, berdasarkan pengalaman akhirnya ya. Jadi kadang kita butuh rapi tapi berbuah. Tapi kalau emang tidak bisa ya kita ikuti saja maunya pohon, mau dibuahkan di mana. Kita tinggal mempersiapkan atau merapikan setelah dia berbuah. Maksud saya kayak yang mengikuti pohon itu biasanya para-para ya. Kalau para-para itu ya kemana menjalar, dipangkas panjang, hampir dikatakan potes pucuk, ya kita ikuti terus kemana dia. Nanti baru kita rapikan kalau selesai berbuah, foundation pruning. Foundation pruning ya jangan berharap ada buah ya, ulang lagi. Ya ini hasil pangkas dari tamaki yang kemarin ya. Belum tahu ini ada bunganya apa tidak karena belum kelihatan sih. Ya enggak masalah, nanti kita tidak terlalu ini ya, tidak mesti harus berbuah, maksudnya jangan berharap terlalu berbuah. Kalau ini namanya foundation pruning ya, untuk pruning pembentukan cabang baru ya, dasarnya ini ya. Jadi kita biarkan dulu beberapa bat pecah. Nah, nanti kita sortir kalau sudah ada yang mengeluarkan bunga atau tidak. Tapi ngomong-ngomong ini sudah terlihat ya, ada beberapa yang mengeluarkan bunga ya. Padahal di batnya pecah di mata tunas sekunder ya. Terus kita sortir, kalau yang sudah memang hadapnya ke bawah seperti ini, kita buang saja. Karena tidak mungkin ya arahnya ke bawah. Sama yang ini tidak mungkin ya. Jadi foundation pruning ini ya kalau ada buahnya ya kalau di atas tahun bisa dilanjut ya. Ya nanti kita pilih sesuai jarak ya, berjarak 1 jengkal mungkin tiap tersiernya. Ya kalau foundation pruning begini belum tentu dia bisa membawa bunga ya. Kalau kebiasaan saya kadang bunganya itu saya buang ya, agar
dia fokus ke pertumbuhan baru ya. Tapi kalau nekat-nekatan biasanya juga ya namanya skala rumah ya. Jadi dibiarkan saja bunganya sampai, walaupun resikonya setelah berbuah ini resikonya pembuahan selanjutnya pohon kadang-kadang malah susah untuk dibuahkan ya, batang aja di tapi itu resiko masing-masing lah ya. Nggak usah kita terlalu takut gitu, nggak usah kita terlalu takut untuk mencoba. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.